Alhamdulillah alladzi ja'ala ramadhana syahran mubarakan wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa wala wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman semuanya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya bisa sowan dengan sopan jenengan untuk yang kedua kali ya. Masya Allah. Ya, jadi ini tampil beda ini ya. Cuman ini saya nggak begitu bebas ini karena di dalam masjid ini ya. Mau endel-endel kawan ya. Pak, ini cewek-ceweknya juga di belakang ini ya. Satu kalau ceramah ada cewek-ceweknya semangat Pak. Ya, ini buruk kabeh aku dulu. Baik jemaah sekalian, sowan saya ke sini semata-mata bertujuan untuk sambung seduluran, silaturahmi. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini ubur-ubur ikan lele, ben panjang umur lele. Alhamdulillah. Juga dalam rangka semata-mata saling mengingatkan sekaligus meningkatkan wawasan keislaman agar Islam kula jenengan, Islam kita sekalian menjadi Islam yang kafah, yang rahmatan lil alamin. Bukan Islam yang lemah di sisi yang lain, bukan Islam yang ekstrim, bukan Islam yang garis keras. Islam yang senantiasa membawa perdamaian, membawa kesejahteraan, dan tentu dibingkai dengan keteguhan dan optimisme di dalam kehidupan. Ini luar biasa ini temanya dia. Sebenarnya temanya ini bukan untuk menyambut Ramadan nih sebetulnya. Jadi ini nanti di otak-atik mado aja digaduk-gadukkan ya. Jadi dengan segala keterbatasan saya jadi membangun optimisme dan ketangguhan di bulan suci Ramadan. Dan hakikatnya teman-teman semuanya, Ramadan itu ya karena saking hebatnya Ramadan. Tidak ada satu bulan pun yang melebihi keistimewaan Ramadan. Pertanyaan adalah, ada apa dengan Ramadan itu? Bahwa Ramadan adalah datang dalam setahun sekali. Ramadan adalah bulan di mana orang beriman wajib bergembira dengan kedatangannya dan juga bersedih atas kepergiannya. Di dalam bulan suci Ramadan itu banyak sekali hikmah, kelebihan, dan keistimewaannya. Nah, untuk itu kita sebagai kaum muslimin menyambutnya harus yang sebaik-baiknya, karena ada 3 tipologi manusia ketika menyambut Ramadan, teman-teman. Ada yang merasa berat ketika Ramadan karena tidak bisa makan siang, tidak bisa ahlul hisab alias merokok ya, yang ahli merokok loh ya. Ada juga yang menganggap biasa-biasa saja. Datang ya karepmu, pergi ya karepmu, seperti itu. Nah, insya Allah panjenengan merasa gembira dengan datangnya Ramadan. Gembira yang bagaimana? Tentu gembira dalam hal ini bukan kegembiraan anak-anak, bukan hanya kegembiraan kaum muda dan remaja yang hanya merconan, trek-trekan dan sebagainya, atau juga bukan sekedar kegembiraan terkait dengan entertainment, apalagi kegembiraan para pedagang. Soalnya dagangannya laris. Ya, pemenang naik jajanan naik sore ya, tinggi ngabuburit. Orang Indonesia ini mestinya puasa itu menambah apa itu atau mengurangi pola makan. Tapi justru malah semakin banyak makan, apalagi makannya malam. Jadi hanya pindah jam saja. Ya. Jadi ketika hari raya bukan lebaran tapi lebaran. Tambah lebar. Ya, karena makannya dipindah di waktu malam. Inilah teman-teman semuanya, maka kita harus bergembira. Kenapa? Karena Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Bulan di situ penghapus dosa. Dalam hadis sahih Rasulullah bersabda, riwayat Imam Muslim, as-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza jutuni bal kabair. Jadi sholat 5 waktu ya, zuhur sampai asar, asar sampai maghrib, begitu seterusnya sampai subuh, subuh sampai zuhur, ya itu menjadi penghapus dosa. Begitu juga Jumat 1 dengan Jumat pekan berikutnya, Ramadan 1 dengan Ramadan tahun selanjutnya. Maka berbahagialah kita saat ini masih diberikan kesempatan berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan. Ya, itu jamaah sekalian. Ya, semua ini menjadi penebus dosa selama tidak melakukan dosa besar.
Kemudian dalam hadis yang lain, idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah. Ketika Ramadan datang, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, wa sufidati syayatin, dan juga diikat setan-setan. Jadi nggak ada ceritanya Ramadan itu setan ikut berperan dalam kemaksiatan, itu nggak ada. Tapi ketika saya sama teman-teman mahasiswa itu, Ustadz, kalau memang tidak ada setan, kenapa masih ada kemaksiatan? Ya berarti ya gundulmu dewe itu setan. Kita ini kan suka mengkambing hitamkan setan ya teman-teman ya. Setan gak lapo-lapo. Atau jangan-jangan kalau nanti dosanya malah loh ya. Diambil, kita dapat dosa dari setan gara-gara setan sering kita ini. Mau tukaran sampai bujini kok setan diceluk-celuk. Setan loh. Padahal setan gak ngapa-ngapain. Ya, ini menggambarkan bahwa nanti Ramadan secara tidak langsung makna hadis ini adalah akhirnya akan terseleksi. Siapa manusia yang tangguh, siapa manusia yang optimis tanpa dosa. Kalau selama ini di luar Ramadan bisa jadi nafsu kita diprovokasi oleh setan. Tapi kalau sudah Ramadan, setan sudah tidak berperan, ya berarti diri kita. Apakah kita STMC, sholatnya terus maksiat jalan, gaya nenek sholat tahlilan koyo yo keluar dari masjid ganti sandal. Tekan ngomong ditakoni, lho Pak, sandalmu memang elek kok saiki apik. Iya, jari khotib memang Ustadz Khozin. Ambil yang baik-baik, tinggalkan yang buruk-buruk. Akhirnya sandal jubah ditinggal, ganti sandal sing anyar. Itu makanya banyak orang yang beribadah tapi maksiatnya juga banyak, itu ada seperti itu. Jadi setan sudah diikat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga bergembira dengan Ramadan karena Ramadan merupakan bulan ukhuwah, di mana dicontohkan di sini ada sahur bersama, gitu, ada buka bersama, ada tarawih bersama, ada tadarus bersama, ya kan, ada kultum bersama. Dan mulai saat ini nih, ya, lesehan melingkar, enak ya, manusia sembujung, medingkrang, ya. Sepojokannya lemari keket mau dulu aku, kiai ini kayak Raffi Ahmad. Yang sebelah sana itu ruku yang belum dipakai. Saya ketok jilbab putih, kayak lagu ini jilbab putih. Sing jilbabnya abang itu masa depan cemerlang. Sing jilbabnya batik kayak Saskia. Astagfirullah. Ya, ini teman-teman ya. Jadi bulan kebersamaan. Ada apa lagi? Sebuah doorprize yaitu Lailatul Qadar. Ini teman-teman. Ya, maka ini ada amalan-amalan ya dengan keistimewaan Ramadan yang luar biasa. Maka mari kita lakukan segala sesuatu amalan Ramadan yang dapat membangun optimisme dan ketangguhan. Ya, jadi melalui Ramadan yang penuh barokah ini, ya dengan segala amalannya yang luar biasa ini, ya sepintas itu memang orang poso itu ya rodok soro aja, gitu. Tapi orang mau dididik menjadi tangguh, jiwanya menjadi jernih, pandangannya menjadi mempesona dan indah, ya harus digembleng dulu. Batu bata itu, ya bisa seperti itu, genteng itu bisa sampai ke atas itu ya karena dibakar dulu. Makanya orang bertakwa itu harus tangguh dan optimis. Dengan binaan Ramadan, ibarat panjenengan itu dari ulat menjadi kupu-kupu, ya indah mempesona Pak. Ya, sama kayak saya ini kalau di Surabaya Pak, terkenalnya dengan Kiai Iwan. Kiai Iwan itu apa? Idaman wanita. Jadi ngaji itu sama emak-emak, sampai bapak-bapak ini gampang semangat. Allah Sallallahu Muhammad. Ya ini baik. Amalan-amalan yang pertama yang kita lakukan, teman-teman ya, seperti yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bahkan 6 bulan sebelum Ramadan, beliau sudah berdoa penuh harap agar Ramadan bisa berjumpa dan beliau bisa berjumpa dengan Ramadan yang mulia. Ya, puncaknya ketika bulan Rajab, beliau mengajari doa kepada kita. Allahumma, apa itu Mas? Allahumma barik lana fima razaqtana. Oh, gadeng-gadeng geragas kabeh. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Jadi 3 bulan berturut-turut ini satu rangkaian.
dianalogikan Rajab itu pintu gerbang, ya, kemudian Sya'ban itu rumahnya, ya, kemudian Ramadan itu segala upaya dan isi serta eksterior dan interiornya, seperti itu. Kalau dianalogikan sebuah tanaman, maka Rajab itu menanam, Sya'ban itu merawat dan merabuhnya, lalu Ramadan memanennya. Nah, panen pahala seperti ini, maka kita dianjurkan berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya, ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan berkahi kami di bulan suci Ramadan, panjang umur kami sampai bulan suci Ramadan. Kemudian amalan kita menunjukkan bahwa kita adalah seorang yang optimis, kita merasa bersyukur, merasa gembira. Ya, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ini kalau jamaah saya itu Allah gitu Mas. Di sini kepada Allah gitu ya. Allah ya Mbak ya. Sing Allah tak dongane cepet payu rapi. Ada yang belum di sini? Ya, sama saya juga belum. Allah sallallahu Muhammad. Kul katakan Muhammad bifadlillahi dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi dan dengan rahmat Allah, fabidzalika maka dengan itulah falyafrahu orang-orang beriman bergembira, ya, bersyukur, bersukacita. Kenapa? Dari kesenangan panjenengan, kegembiraan panjenengan dengan datangnya Ramadan itu jauh lebih utama, lebih baik dari apapun yang kita kumpulkan, terutama dari unsur keduniaan. Maka tidak bisa diukur dengan apapun, ya, Ramadan yang datang ini. Dalam hadis yang lain, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Orang yang gembira dengan datangnya Ramadan, haram jasadnya masuk neraka. Allahumma amin. Berarti panjenengan insya Allah calon-calon surga. Yang bilang amin insya Allah masuk surga. Yang enggak bilang amin ya masuk surga. Rasulullah Muhammad. Nah, terutama nanti teman-teman ketika masuk tanggal 1 Ramadan, ini sunnahnya Rasulullah, ya. Allahu Akbar. Nah, kenapa diawali Allahu Akbar? Karena doa itu sebuah motivasi. Ya, sebuah motivasi, penyemangat. Allah yang maha besar, ya, Allahumma ahillahu alaina, ya Allah, panjenengan yang sudah memberikan tanggal 1 Ramadan ini kepada kami, ya, bil amni wal iman, dengan rasa aman dan tetap dalam keadaan beriman. Karena banyak orang yang masuk Ramadan, ketemu tanggal Ramadan, tapi imannya ketinggalan. Insya Allah kalau di sini tidak. Saya sering kalau mau ceramah duhur itu, di mana-mana itu warungnya tuh tutup tapi separuh. Jadi sing ketok gondal gandul sikile. Mbowongi non digaro. Atau di sana itu di daerah Gubuk itu ada es legen. Wah, masya Allah laris itu. Yang beli itu rata-rata laki-laki semua. Nah kalau perempuan wajar Ustaz, ya mungkin karena lagi halangan atau gimana gitu ya. Ada laki-laki masuk mimi sendiri halangan. Ini teman-teman ya. Jadi bil amni wal iman wassalamati wal Islam, juga dalam keadaan selamat dan tetap beragama Islam. Wa taufiq lima tuhibbu rabbuna wa tardha, dan juga mendapatkan pertolongan Allah sesuai dengan apa yang dicintainya. Ya, wa rabbuna wa rabbukallah, Tuhan kami ya Tuhanmu, wa hilal adalah Allah Subhanahu wa taala. Doa ini kata para ulama kalau kita baca insya Allah diberikan kekuatan, karena saya tahu kesibukan panjenengan luar biasa. Ya, karena orang di pajak itu paling susah, ya, paling susah. Makanya pajak itu sama dengan para dai. Para dai. Pajak itu kan para ahli ngajak-ngajak itu pajak. Dakwah itu kan orang yang ngajak-ngajak ya. Makanya masnya itu sampai keceng kayak gitu ya. Siapa namanya Mas? Ini siapa namanya? Oh, apa? Enggak, tak pikir perkutut. Ya, Mas Putut ya. Doakan Mas Putut mudah-mudahan cepat payu rapi ya. Loh kok ketawa? Sudah apa belum Mas?
Oh, ngomong durung Pak. Masya Allah. Nggih. Nggih, ngapunten. Ini. Nah, kemudian pelajari ketentuan puasa. Dari awal syariah secara ritual, jangan sampai kalau jenengan menunaikan puasa tanpa pengetahuan. Jadi barang siapa yang melakukan amal tanpa ilmu, fa'amaluhu mardudatun la tuqbalu. Amal-amalnya ditolak, tidak diterima. Jadi tinggal moni. Banyak teman-teman kita itu yang puasa itu tidak tahu syarat rukunnya puasa itu ada berapa, ya sunah-sunahnya puasa itu apa saja. Banyak yang tidak tahu. Ini teman-teman semua. Maka juga termasuk kita hindari makruh-makruhnya puasa, batal-batalnya puasa. Selama berpuasa, ya hendaknya menjauhi dosa-dosa lisan, ya, mengumpat, kemudian berkata yang keji, menghina dan sebagainya. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Malam yada' qaula zur wal amala bihi, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Ya, barang siapa yang ketika berpuasa tidak mampu meninggalkan perkataan dan perbuatan yang tidak baik, ya, ngerasani, ya, ngerumpi, no secret, ya kan? Mbak-mbak juga nonton TV-nya dikurangi. Nuwun sewu, biasanya kalau Ramadan jam-jam sahur itu godaan paling berat, godaan paling besar, ya. Di saat sahur, dingin nemani orang sahur itu biasanya apa? Acara TV, lawak, dangdutan gitu ya. Kalau bisa jangan, karena waktu sahur itu waktu yang sangat-sangat mustajabah. Doa yang paling diijabah Allah Subhanahu wa taala itu antara lain adalah waktu sahur. Ya, sambil jenengan dahar sahur itu sambil berdoa. Ya, wabil asharihum yastaghfirun, sambil membaca istighfar. Ya, jadi istighfar gitu ya, sambil makan gitu. Jadi seperti itu. Jangan malah digunakan lihat TV. Ya, kecuali TV yang di situ ada pengajian-pengajian gitu ya. Biasanya di TVRI, di TV One, Islam itu indah misalnya kayak gitu. Ya, atau di radio kalau panjenengan mau mendengarkan di Suara Muslim, ya, yang kemarin bermilad akbar di Balai Pemuda Surabaya. Kebetulan pengisinya saya sama Ustaz Soleh Drehem, guru saya. Seperti itu teman-teman. Jadi maka di puasa ini juga ada hiasan-hiasannya. Hiasannya apa? Antara lain tilawah Al-Quran, memberikan sedekah untuk berbuka. Man aftara shaiman falahu ajruhu wa ajru man amila bi. Orang yang memberikan berbuka puasa itu dapat pahala seperti orang yang panjenengan beri berbuka itu tanpa dikurangi sedikit pun. Kemudian sholat tarawih, ya, mau 8 monggo, mau 20 silakan. Katanya kalau 8 itu enak. Kenapa? 8 demi langkah masa depan. Biasanya sih bujang-bujang gitu ya, 8. Atau yang 20 monggo silahkan. Yang 20 apa? Nanti kalau diterima yang 8 jionok susuk 12 rakaat. Yang penting melaksanakan tarawih dengan cara apa? Tumakninah, dengan cara yang khusyuk. Saya dengar kabar katanya 23 rakaat 7 menit. Iki sholat aerobik iki. Malaikatnya sing bingung nyatet iki. Seperti itu. Ya, sholat tarawih ditutup witir, kemudian memperbanyak doa, memperbanyak zikir, iktikaf, dan juga berdakwah, tarbiyah. Ya, kalau jenengan seperti ini, nanti dakwah itu tidak hanya tugasnya para ustadz. Panjenengan bisa berdakwah dengan mengajak keluarganya, mendengarkan kalimah-kalimah yang indah seperti itu. Dan jenengan ada harta cukup untuk ke tanah suci Allah Subhanahu wa taala, silakan Ramadan umroh, pahalanya sama dengan ibadah haji. Lek panjenengan kepingin dapat pahalanya sama dengan umroh dan haji, ya, maka sholat syuruk. Usahakan mangke subuh, penyakit wong poso niku bar subuh mesti napa? Minal turui wal ngileri, ya. Karena kuareken. Nah, isok jangan. Bar subuh panjenengan zikir sampai syuruk. Panjenengan sholat syuruk 2 rakaat, itu pahalanya melebihi ibadah haji dan umroh sempurna dan sempurna. Ya, tapi memang abot. Apalagi dibarengi doanya Rasulullah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu subuhnya.
di waktu paginya. Jadi ini makna optimis dan tangguh itu dibingkai dengan doa itu. Panjenengan dapat doanya Rasulullah itu luar biasa loh. Jadi itu maka usahakan pagi jangan tidur. Inilah teman-teman semuanya yang saya muliakan. Maka dengan berbagai macam amaliyah-amaliyah yang membuat kita diharapkan menjadi optimis dan tangguh sebagai seorang muttaqin, inilah yang tadi ayatnya dibaca sama siapa tadi? Ustadz siapa? Mas Randi. Masya Allah, Randi. Randi itu ya Randi. Ya lek karwan iku karwan nek Randi iku lagi ya, nek perempuan kan Rondo, itu mungkin itu ya. Mana tadi Mas Randi yang mana? Mana tadi? Masya Allah ya, suaranya bagus itu. Betul jenengan tadi menyampaikan. Suaranya indah, meliuk-liuk ya. Gitu. Jadi cari suami itu Mbak yang seperti itu. Ya, ojo sing dangdutan ya. Suaranya bagus, ayatnya juga yang dibaca menginspirasi kita. La'allakum tattaqun. Jadi orang yang bertakwa itu yang disebut oleh Allah walaqad karramna bani Adam, yang paling dimuliakan oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka ending perintah puasa adalah la'allakum tattaqun. Ya, menjadi orang yang siap untuk menjadi pribadi-pribadi muslim teladan. Pribadi-pribadi muslim yang terbaik. Itu. Saking banyaknya amaliyah Ramadan yang luar biasa itulah maka kula jenengan harus mempersiapkan Ramadan. Ada yang namanya istidadul jasadiyah, persiapkan fisik. Fisiknya dijogo. Kata Rasulullah, al mukminul qawiyyu afdalu minal mukminid dhaif. Seorang mukmin yang kuat sehat itu jauh lebih utama dan dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Jaga olahraga ya, jogging seperlunya. Nah, kalau jenengan ini futsal bagus ini. Kalau bapak ini kalau bisa jangan futsal Pak, pretelin nanti ya. Kita kan satu usia ini. Pak siapa Pak semuanya Pak? Pak Kirun, Kasrun ya, oh, Masya Allah. Kasrun itu kalau dari bahasa Khosrun itu singgasana. Insya Allah ini calon-calon surga singgasananya bagus nanti ya. Mohon doanya Pak Kasrun ini, Masya Allah. Kasrun itu kalau pakai kaf itu kasrun itu memecahkan masalah. Ya, jadi makanya model kayak Menteri Agama. Ya, Alhamdulillah, mudah-mudahan panjang umur ya Pak ya. Masya Allah. Itu zaman sekalian. Oke, istidadul jasadiyah. Yang kedua, istidadul ruhiyah. Atau istidadul ilmiah. Persiapkan ilmu tentang puasa, juga persiapkan bagaimana Ramadan nanti menambah wawasan keilmuan. Berbagai macam kajian keislaman. Ya, waktu itu saya kesini itu Ramadan apa halal bihalal itu Pak? Halal bihalal itu ya. Kalau perlu nanti Ramadan juga tidak apa-apa. Ya, panggil saya itu laki-laki panggilan apa? Ya, monggo. Ya, silakan. Ya, maksudnya banyak dai-dai yang insya Allah di Sidoarjo itu juga luar biasa teman-teman kita. Ya, monggo sering diadakan kajian, kita punya linknya. Barangkali panjenengan gunakan kesempatan Ramadan ini untuk menambah intelektualitas kita. Kemudian ada istidadul maliyah, ya, harta benda kita dijaga, jangan sampai menghambur-hamburkan uang. Kita jaga dengan baik, pola belanja kita, konsumtif kita dikurangi. Mbak-mbak yang biasanya kalau belanja satu hari katakanlah 1 juta gitu ya, untuk masakan tok itu 1 juta. Mau masak apa karo? Nah, saya ini dikurangi. Satu hari katakanlah 1.500 apa 1.000 rupiah. Gak apa-apa, tempe, tahu. Ya, untuk apa? Ditanya sama suaminya. Untuk persiapan Ramadan. Dalam hal apa? Dalam hal sedekah. As-sedekah itu fi Ramadan afdhalus sedekah. Sedekah yang paling utama ada di bulan suci Ramadan dan sebagainya. Ngerti nggih? Ada juga namanya istidadun nafsiyah, persiapkan mental kita, ya. Jangan sampai kita punya mental yang minder. Orang berpuasa itu jangan sampai ada alasan gara-gara puasa terus lemah, loyo, ya, mengurangi etos kerja, tidak. Ya, tidak boleh seperti itu. Ada juga persiapan spiritual, ya, istidadul qalbiyah, hati kula jenengan dijogo. Kesiapan ruhiyah kula jenengan melalui tazkiyatun nafsi,
Ada 3T kalau dalam bahasa kitab kita itu ya. Di Al-Ghazali menyampaikan 3T. T yang pertama takholi, ya. Takholi itu mengosongkan hati dari sifat-sifat tercela, riya, sum'ah, ujub dan sebagainya. Lalu tahalli, dihiasi, diisi dengan sifat-sifat terpuji, syukur, sabar, ikhlas, ridho dan seterusnya. Lalu layak untuk bertajalli, bertajalli untuk mantep, taqarrub ilallah. Itu yang diharapkan seperti itu Bapak Ibu. Maka di tradisi Jawa itu kalau mau masuk Ramadan itu ada tradisi apa itu? Megengan, Megengan itu dari kata dasar megeng, Pak. Megeng itu rumeksa perkara sing ageng, yaitu syahrun azim. Qad ja'akum syahrun azim. Telah datang bulan yang sangat agung. Jadi nek cara Jawa megeng, rumeksa perkara sing ageng. Nah terus ubur ini jajan apa itu Mas? Jajannya apem. Kenapa kok bukan donat? Kenapa bukan roti? Ya kan waktu itu belum ada. Bukan, insya Allah ada waktu itu. Zaman tradisi para wali, terutama wali Songo, khususnya Sunan Kalijogo, itu kenapa kok pakai apem? Secara etimologi, apem itu dari bahasa Arab apa? Afun. Afun itu secara ritual, ya, mohon ampun kepada Allah. Yang kedua, secara horizontal, afun itu saling memaafkan. Dalam konteks surah Al-Imran 134 itu wal afina anin nas, orang yang saling memaafkan. Jadi orang saling memaafkan itu bukan tidak menunggu lebaran, tidak menunggu berhari raya. Justru sebelum Ramadan panjenengan saling memaafkan harusnya. Ini juga menggambarkan bahwa ajaran Islam itu hakikatnya mulai rukun Islam 1 sampai terakhir itu selalu mengandung dua dimensi. Dimensi vertikal, dimensi horizontal. Nggak bisa kita vertikalnya bagus tapi horizontalnya nggak baik. Kita harus soleh ritual dan soleh sosial. Ya karena kita makhluk ritual dan makhluk sosial. Mulane terus mari ngono secara filosofis apem itu adalah satu-satunya jajan yang memiliki dua sisi warna yang berbeda. Sing dukur warna apa Mbak? Warna putih, yang bawah warnanya coklat. Nek mbak-mbak itu yang goreng ambil delok sinetron malah minal irengi wal gosongi. Nah itu lambang hatinya manusia. Hatinya manusia itu ada kalanya bersih putih, ada kalanya kotor bahkan sampai hitam legam. Makanya di atas apem itu ada secuil buah apa itu Bapak Ibu? Nangka. Kenapa bukan pencit? Ya, ini kadang-kadang orang Jawa itu ada tradisi, padahal itu hanya media dakwah sebetulnya. Bukan berarti jangan megengan, bagi-bagi apem sak basko mapem kabeh. Tinggi uncal-uncalan anake. Padahal apem itu simbol media dakwah bahwa kenapa di atas itu ada nongko. Nongko itu bahasa Arab loh. Anko, bersihkan hatimu. Gitu. Ya. Maka ada lagunya itu kan? Jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera hidup ini ngono, cuma diganti. Jagalah Siti, jangan kau nodai. Insyaallah ya. Jadi jaga hati. Itu makanya di atas ada buah nangka. Itu juga menggambarkan bahwa romantika kehidupan itu seperti buah apem. Ya ono sing dukur, ono sing ngisor. Orang tuh gitu. Ada kalanya nikmat, ada kalanya musibah. Makanya tadi disampaikan, seorang mukmin itu ajaban li amril mukmin. Sangat dikagumi Rasulullah. Ketika ada nikmat, bersyukur itu juga baik. Ketika ada musibah, bersabar itu juga baik. Hanya dimiliki orang beriman. Orang itu kalau punya syukur dan sabar dari hati yang jernih itu, Bapak Ibu yang saya muliakan, insya Allah hidupnya dinamis. Nggak pernah ngersuloh. Nuwun sewu jajal tak bedheki nggih. Panjang umur. Ngono aja nikmat ucapannya apa Bapak Ibu? Alhamdulillah. Nek musibah innalillah. Sampai jawab alhamdulillah sama innalillah atau enggak nggih? Nek aja nikmat alhamdulillah. Kenapa kok alhamdulillah? Segala puji milik Allah ben kula jenengan mboten sombong. Semua yang kita miliki ini titipan Allah. Mau jadi apapun kita ini semua titipan Allah. Makanya segala puji miliknya Allah. Misalnya aku dipuji, Ustadznya ganteng, alhamdulillah. Soalnya pokoknya muni aku, berarti seakan-akan saya ini
yang paling ganteng. Mulane ojo dumeh, gitu. Itu ojo adigang adiguna sapa ingsun sapa sira ngoten niku. Ajaran Jawa itu luar biasa. Makanya nek nikmat ucapane alhamdulillah, nek musibah innalillah pena. Gitu. Ini sehingga menjadi kelanjutan manusia-manusia yang tangguh. Misalnya ono nikmat ya orang gampang angkuh, ono musibah orang gampang frustasi, apalagi sampai bunuh diri nyemplung gelas gak mati-mati, kendat karo gelang karet, ya nggak usah. Gara-gara bujune mati, masya Allah, aku tanpamu nggak bisa hidup sayang, preketek. Buaya pacaran PDKT, yang beb, aku dengan dirimu bagaikan mobil ambulan dan iu-iu, ya. Ya, nauzubillah, semua ini titipane Gusti Allah. Itu jamaah sekalian, ya. Maka dalam hal ini kita harus mengetahui hikmah puasa Ramadan untuk menjadi pribadi yang tangguh. Antara lain adalah Ramadan merupakan perisai orang yang tidak gampang tergoda oleh situasi dan kondisi yang bisa merugikan diri kita, baik diri kita di dunia apalagi masa depan kita di akhirat. Orang yang tangguh itu nggak gampang terkooptasi atau terprovokasi bahkan ya dengan situasi dan kondisi, punya jati diri. Ya, itu ibadah ini milik Allah. Ya, jadi semua yang kita lakukan ini hakikatnya adalah milik Allah. Kita yang rajin ibadah pun bukan karena kemampuan kita, hakikatnya karena pertolongan Allah, ya. Kemudian mempersempit jalannya setan. Yang keempat, dapat dua kegembiraan. Lishaimi farhatan, farhatun inda iftori, wa farhatun inda liqai rabbih. Pertama, gembira ketika berbuka, berhari raya. Yang kedua, gembira ketika jenengan di surga, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Baunya orang berpuasa itu seperti minyak harum, minyak misik, bahkan lebih harum lagi. Tapi karena harumnya orang berpuasa nggak perlu dipamer-pamerkan, karena ibadah keikhlasan, ya Mbak ya. Jangan mentang-mentang ibadah harum baunya terus dipamer-pamerkan ke temannya. Duluan aku harum, nggak usah begitu ya. Itu seperti itu. Dijanjikan pintu surga khusus yang namanya pintu Ar-Rayyan, ya, hanya dimasuki oleh orang yang berpuasa. Ketangguhan seorang mukmin adalah dengan puasa itu bisa memperkuat akidah, menyempurnakan ibadah, memperkokoh akhlakul karimah. Jadi Ramadan ini mendidik semua ini. Kalau sudah ini terjadi jamaah sekalian, maka Ramadan akan menjadikan kula jenengan ya sebagai sumber sukses. Kenapa? Karena Ramadan ini secara historis ya seperti yang kita lihat ya, perang Badar itu di bulan Ramadan. Ya, jadi nggak boleh ada alasan untuk berloyo-loyo panjenengan. Ramadan itu masya Allah, apalagi seorang ustadz itu kalau Ramadan nggak akan berhenti. Makanya Rasulullah itu benar dawuhnya. Andai kan umatku tahu apa yang ada di Ramadan, setahun dijadikan Ramadan semua. Itu Pak Ustadz tuh masya Allah laris itu. Ya. Aku jadi kepengen Ramadan terus. Ini nanti tanggal 1 sampai tanggal 8 itu sudah sekian tempat di Kalimantan Timur. Ya Allah, nanti di sini juga banyak. Makanya lumayan. Allah SWT Muhammad. Artinya apa? Kita ambil hikmahnya. Jadi Ramadan, makanya dari diksi bahasa, Ramadan artinya membakar. Satu, membakar dosa. Yang kedua, membakar semangat, mensupport, memotivasi. Itu Ramadan. Ya, untuk bagaimana menjadi pribadi-pribadi yang tangguh itu seperti itu. Tidak ada alasan Pak kula jenengan namu shaimin ibadatun. Ya. Pernah dengar ini enggak? Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Terus tidur terus sedino digugah sampai bojone, Mas kerja waya masuk ibadah. Tidak. Maksudnya tidurnya orang berpuasa ibadah itu kalau daripada meleknya malah ngerasani fitnah adu domba, itu malah nanti ngurangi pahala puasa. Lebih baik tidur. Nah kalau melek kemudian beraktivitas berarti amaliyah panjenengan dilipat gandakan. Wong tidurnya saja dinilai ibadah, apalagi aktivitasnya. Bukan berarti hadis ini terus nyuruh kalau jangan kangen turu doa ini. Ini hadisnya pun dhaif loh sebetulnya. Tapi sering didahului para kiai kalau jenengan. Hadirin sekalian, tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Akhirnya terawih turu kabeh. Ya, nauzubillah. Ini
ya, juga bertentangan dengan sunnah Nabi dan para sahabat. Itu karena kondisi iman yang meningkat mestinya membuat amal soleh yang bertambah, ya. Iman semakin kuat, jiwa semakin representatif, ya, semakin punya semangat yang untuk bagaimana punya cita-cita ke depan lebih baik lagi, ya. Apalagi jangan di tempat-tempat seperti pelayanan masyarakat ini kesempatan terbaik diniatkan ibadah, ya, diniatkan ibadah. Karena pajak itu tidak jauh beda dengan zakat. Cuman kalau zakat itu kan urusannya dengan agama. Kalau pajak itu dengan negara, ya. Jadi orang dikatakan bijak itu kalau taat pajak, apalagi pegawai pajak, pasti sangat sangat bijak. Ya, alhamdulillah. Itu jamaah sekalian. Baik, untuk itu ini sudah ada tanda-tanda yang mau lewat ini, silakan. Nah, Pragawati Citayam ini ya. Nah, ini berarti tandanya harus selesai ini ya. Ya wes, terakhir Ramadan untuk berdakwah. Jadi Mbak ingin nih, saat dulu digojloki terus tamat tua. Ya, baik, saya kira itu jamaah sekalian, teman-teman ya. Tinggal kita mempertahankan Ramadan, bagaimana Ramadan nanti lebih baik lagi. Ya, istiqomah selama Ramadan, mengakhiri dengan baik, menunaikan sunnah Syawal, tetap semangat setelah Ramadan dan merindukan kembali datangnya Ramadan, sehingga output Ramadan adalah sebuah training keikhlasan. Kullu amali ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzibi. Semua ibadah itu untuk orang yang beribadah itu sendiri kecuali puasa. Kalau puasa itu hanya li wa ana ajzibi, hanya milik Allah dan Allah saja yang membalasnya. Nuwun sewu, panjenengan sholat itu bisa dipamerkan. Apalagi di belakangnya ada calon mertua. Biasanya sholat dhewean iku lho, surate lagu kebangsaan iku neka al-ikhlas ya anas. Neka ono inna atoena kal kausar. Begitu ono calon mertua nang buri, langsung rakaat pertama surat Al-Baqarah. Gak mari-mari. Ya, itu. Suara itu enak-enak no. Ya, itu bisa dipamerno. Zakat juga demikian, apalagi haji. Ya, haji itu gak diceluk haji kadang ngamuk kok. Juga diceluk abah ngabuh kabeh. Ya, ada loh seorang kiai yang ngamuk-ngamuk gara-gara tidak dipanggil Pak Haji itu. Aku tak rewangi larang-larang pergi ke tanah suci untuk mengenteni pirang-pirang tahun. Terus mau manggil Pak Haji ora gelem. Ya. Bisa dipamerke. Umroh ya gitu. Tapi kalau untuk haji, untuk puasa ya, itu wa ana ajzibi, hanya milik Allah dan Allah juga yang membalasnya. Ini adalah sebuah training keikhlasan. Kemudian yang kedua adalah training ihsan. Ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Pengertian yang pertama adalah ketika beribadah seakan-akan kita disaksikan Allah. Ya, atau di sini innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Kita beribadah dengan Allah ya dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir training istiqomah. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Pribadi tangguh yang optimis adalah orang yang senantiasa istiqomah di jalan Allah ya, sehingga tidak merasa khawatir, nggak merasa takut, nggak merasa gegana, gelisah, galau, merana ya. Jadi semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka terakhir kuncinya adalah bahwa kalau kita ingin optimis, menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, maka harus diingat satu dari kesimpulan semua ini, marilah kita berikhtiar secara maksimal. Beribadah dan berdoa secara optimal dan dibingkai dengan tawakal secara total. Dengan mencari rezeki yang halal, insya Allah akan mendapatkan nikmat secara universal. Amin ya rabbal alamin. Itu terima kasih. Kelebihan 5 menit ya. Sebelum saya tutup dengan doa, mungkin ada yang ditanyakan, ada yang disampaikan, monggo silakan. Mbak-mbaknya yang sembujung kakinya mau tanya, Mbak. Namanya siapa kok mirip sama almarhumah istri saya ini? Putih-putihnya sama, kacamatanya sama. Iya. Cuman senyumnya lebih indah yang ini kayaknya.
Jadi malu. Baik, baik. Jadi apa-apa Mbak, pun langsung ditekuk sikile sana. Masya Allah, nih. Saya kira itu. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oh, ada yang tanya, Mas? Masnya yang tanya, yang pojokan, Mas? Ini saya sakno kaya warkop tak sikile ini. Siapa namanya, Mas? Hah? Oh, Masya Allah. Khalid bin Walid ini luar biasa. Wah, mantap ini ya. Iya, itu pejuang zaman Rasulullah itu ya. Di perang Badar, perang Uhud itu Khalid bin Walid luar biasa. Gandengannya kalau Hamzah. Wah, mantap ini ya. Khalid bin Walid tak tunggu iso rapi meneh ini ya. Kalau di kantor pajak boleh nggak Pak Rabi istrinya lebih dari satu? Boleh? Oh boleh, alhamdulillah ya. Enggak. Enggak. Ya Allah. Sama-sama. Ini sudah saat sore, mohon maaf. Saya kepanjangan nyuwun ngapunten nggih. Kurang muga-muga iso panjang umur ketemu malih nggih. Saya itu sebenarnya sungkan ini kalau di masjid ini ya. Tapi bagus. Mas Wahyu yang mana, saya kok lali? Oh ya Allah, terakhir malah jenengan. Ya, ini dulu kan maunya itu kan bapak orang kenapa dinamakan Wahyu itu waktu hamil itu bapaknya itu kepengen supaya lahir itu putri gitu loh. Itu lah sehingga ibunya itu kepengen laki-laki. Begitu lahir ternyata laki-laki. Tapi karena nangisnya mirip perempuan, bapaknya pas nang jowo iki, wah ayu terus jadi Wahyu niku. Kasihan dirimu. Ya sangat mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa وحصل مقاصدنا رب حوائجنا واغفر لنا ذنوبنا وتقبل توبتنا ودعاءنا وأحسن أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Allah ya Rabb, berkahi kami di bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Curah limpahkan rahman rahim panjenengan ya Allah. Dengan rahmat panjenengan mudahkan kami untuk beribadah kehadirat-Mu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, kabulkan hajat kami, terimalah taubat dan ibadah kami sehingga menjadi wasilah. Engkau mudahkan segala kesulitan kami, Engkau lancarkan usaha kami, Engkau lapangkan rezeki kami. Engkau ya Allah sembuhkan segala sakit kami, terutama sakitnya saudara-saudara kami, wabil khusus ketua takmir masjid ya Allah An-Nur ya Allah, dan seluruh jamaah mudah-mudahan sehat walafiat, seluruh rezekinya halal barokah melimpah untuk bekal ibadah istiqomah berzakat infak sedekah, membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, berziarah ke Makkah Madinah, berziarah ke makam Rasulullah, salat berjamaah di Masjidil Haram, salat berjamaah di Masjidil Nabawi. Berikan kami hidup yang sekali ini ya Allah, hidup yang mulia istiqomah, suatu saat meninggal kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Matur sembah nuwun, pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.